2009 juga sudah hancur. Sudah hancur. Sebagian. 2010. Nah, 2010 udah nggak ada lagi ya Pak ya. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah bangunan ini sama dengan ini? Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana pasal balik jauh yang tahu buzzer yang tadi budak seringnya di Port Bungo. Hari ko sana yang kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Hari ko kita akan berbicara tentang Kota Padang dan tentunya terkait dengan pembangunan Youth Center. Padang Youth Center yang digagas oleh pemerintah Kota Padang. Nah, di sampingnya kini ada Pak At, beliau Pak Marsaleh Adzaz, beliau Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Assalamualaikum Pak At. Waalaikumsalam. Nah, di sebelah Pak At ada Pak Datuk Bagindo Kali. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam. Beliau adalah orang tua kita, pengamat sejarah Kota Padang yang hadir bersama Yuansko, dan kita akan bincang lebih lanjut bagaimana sih Kota Padang hari kini, dulu, dan tentunya perkembangan ke depan. Kemudian di sebelah ujung ada Uda Alfa Noranda MA, yang mau udah lah biar tambah muda gitu kan. Jadi udah biar. Peneliti cagar budaya waktu beliau S1, S2 di Kota Padang, dan beliau ada praktisi arkeologi CRM. Apa sejarah? Praktisi arkeologi, CRM, Cultural Resource Management. Oke. Manajemen sumber daya budaya. Oke. Dan kini bertugas di mana? Awak di Museum Nasional. Di Museum Nasional. Cuman kini dalam posisi WFH ya. Iyalah. Raja selesai. Nah, ambo kapan dulu? Jadi, Pak, berapa hari yang lalu ambo podcast dengan berapa aktivis yang membicarakan semacam seakan-akan mereka tidak menolak seperti pembangunan Padang Youth Center, tapi kenapa harus berbahasa Inggris sehingga terkadang kita menghilangkan sejarah dari Kota Padang, dan itu pun dipertanyakan oleh banyak pihak. Ya. Pak At selaku orang pemerintah, bagaimana menanggapi persoalan itu? Jadi mereka Mayang ada asok ada api. Iya. Tentu mesti saya lihat dulu dari mana datang api kok. Ya kan? Kalau tidak salah sepengetahuan ambo itu muncul di salah satu media sosial. Iya. Ya. Yang dinyatakan oleh salah seorang dari pejabat yang ada di Dinas Pariwisata yang menyatakan akan dibangun sebuah bangunan youth center. Iya. Nah, kemudian status quo dibagikan. Dibagikan langsung ada keluar pembangunan youth center itu menghilangkan sejarah. Ya. Jadi konotasinya menghilangkan sejarah, seakan-akan bangunan youth center yang dibangun kini kok menghilangkan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Iya. Ya. Nah, ambo waktu itu sebagai yang berkompeten sesuai dengan posisi ambo sebagai pamong budaya, alias kasih cagar budaya dan permusiuman yang diamanahkan oleh pimpinan untuk memegang jabatan itu. Ambo calik ikut ala mulai agak melenceng. Itu makanya ambo membantah, bukan membantah, mencuba menyampaikan bahasanya pembangunan youth center ko bukan menghancurkan bangunan bersejarah, dan memang tidak ada bangunan bersejarah di sini. Memang tidak ada lah. Tidak. Tapi kan ada patang ungkapan bahwa ketika tapak saja masih ada di sini, ini adalah dianggap bangunan cagar budaya. Dan tapak itu memang tidak sebut. Oh, tapak kan soalnya. Ya. Dan itu kejadiannya Gampur 2009. Oke. Ya, bangunan kantor Dikbud kini itu sampai 2008 itu masih tagak bangunannya. Masih tagak, bagus. Ya, bahkan di sini tu pelantikan Pak Fauzi Ba dengan Mayaldi, kalau tidak salah ketika itu, ya kan? Kemudian banyak digunakan untuk tampil-tampil alek pesta, ya kan? Itu sampai 2008. Sedangkan bangunan yang diduga sebagai bangunan bersejarah itu di sebelahnya. Yang dulunya digunakan sebagai kantor Pol PP, ya kan? Kemudian sebelum kantor Pol PP itu dia menyebut sebagai bangunan Library Lincoln. Kemudian dia menyebut itu sebagai Society Edrah atau rumah bola, ya kan? Nah, bangunan itu 2009 bagian katapi atau yang mendakik ke bangunan dibuat itu lanjut tangga. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, sehingganya 2010 bangunan ku habis. Iya. Sehingganya Pol PP pindah ke Tan Malaka. Betul. Tan Malaka waktu itu yang dihuni oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pindah ke gedung yang baru. Gedung yang kini kok. Yang kini kok. Kini kok
atas kebijakan pimpinan, ya kan, untuk mewujudkan salah satu program unggulan wali kota. Iko mesti dukung sama, ya kan, akan membuat sebuah bangunan mengenai pusat kegiatan pemuda, kalau dalam bahasa langitnya Padang Youth Center. Nah, apakah dengan ndak adunya tapa kemudian berarti sejarah gedung itu pun lah hilang? Apalagi kecil yuk dapat informasi bahwa itu nak masuk lagi ke dalam cagar budaya, betul ndak? Itu memang tidak dilakukan. Soalnya SK Wali Kota tahun 98 nomor 3 tentang inventarisasi bangunan-bangunan kolonial itu tercatat sebanyak 7 pelampek. Sebanyak 7 pelampek. Di sepanjang Jalan Sudirman bagian dua Sisan itu kalau nak salah cuma dua. Hotel Padang cek sama gereja. Gereja cek. Ya, gereja itu tersebut dulu gereja ayam. Itu gereja ayam. Ya, gereja ayam. Nah, itu kan dulu sempat kecil ini masukan dalam cagar budaya. Kok bisa hilang, Pak? Mau nak ketika itu. Nah, pada tua, Bapak pada tua mengamati persoalan kepada tua. Apakah memang lokasi itu memang tidak ada bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Kota Padang? Dan apakah pada tua melihat ketika Padang Youth Center dibangun, itu akan mengaburkan sejarah yang di sini? Bangun pada tua. Jadi yang pertama dari berbagai informasi di medsos yang coba pantau. Ada yang paling penting yang tidak terungkapkan. Apa tuh Pak Duto? Bahwa wali kota Padang kedua Bagindo Aziz Khan itu dilantik di situ menggantikan Said Asad kalau tidak salah, yang diangkat jadi residen di Abu Bakar Ja'ar. Abu Bakar Ja'ar. Nah, jadi mau pantau-pantau dan mau cari narasumber yang bicara di podcast, nak ada bicara tentang itu. Nah, tahun itu waktu Belanda sekutu masuk, sekutu itu berkantor di kantor wali kota yang dekat Pasaraya. Oh, iya. Republik mengklaim ini daerah kita kan, daerah Republik, diangkatlah wali kota dan dilantik di sana. Di gedung Bagindo Aziz Khan. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Di tanah kosong itu. Tidak, waktu itu di dalam gedung yang lama ada di sini, gedung bola itu. Iya, kenapa dia dinamakan gedung Bagindo Aziz Khan? Karena justru kantor wali kota Bagindo Aziz Khan itu di sana, dan Bagindo Aziz Khan diangkat jadi pahlawan nasional. Berarti itu gedung pernah tempat dilantiknya Bagindo Aziz Khan dan berkantor di sini. Iya. Dan ungkapannya paling fenomenal. Langkahin dulu mayat saya, baru Belanda bisa menguasai wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau seperti itu pada arti tepat dilantik wali kota, kemudian sempat berkantor di sini. Dan sepertinya banyak masyarakat kita tidak tahu kalau Pak Bagindo Aziz Khan berkantor pulau di sini kita. Nah, berarti itu kan ada semacam hal yang penting bagi masyarakat untuk mengetahui, dan itu menjadi gedung yang bersejarah. Tapi ternyata hari kini itu tidak masuk dari bagian cagar budaya. Maaf kalau ambo salah. Usia tempat lebih dari 50 tahun yang masuk ke cagar budaya. Nah, Bapak dapat menanggapi hal itu. Jadi di Kota Padang dan di Indonesia itu ada dulu Kunchara Ningrat. Nah, itu menyatakan kita mempunyai pola hidup menerabas mau jalan pintas. Jadi kadang-kadang sampai menghancurkan situs-situs bersejarah. Di Padang ini sendiri, terminal lintas Andalas yang di Plaza Andalas sekarang, itu kuburan Belanda, militer Belanda, sipil ya, Belanda, sipil, yang militer yang di Kanwil PDK. Oh iya. Kemudian banyak lagi situs-situs itu yang kadang-kadang terabaikan begitu saja. Nah, ini bukan hanya di Padang, di mana-mana di Indonesia ini sudah terjadi, baru kita kalang kabut. Nah, dengan pembangunan Padang Youth Center oleh pemerintah Kota Padang, pada Tok melihat itu suatu bentuk juga pengurusan dari sejarah atau Pak? Oh tidak. Bagus tidak pada Tok? Kenapa? Karena ini progulnya beliau waktu promosi akan menjadi wali kota waktu itu dengan Pak Mayaldi itu berapa, 8 atau 10 itu 10. Salah satu diantaranya ini pembangunan Padang Youth Center ini. Jadi cuman anggaran lu atas jatuh lah
ketika beliau meresmikan ini akan dijadikan youth center karena bulan Agustus nanti akan digunakan sebagai musyawarah Apexi gabungan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, event besar. Dia dipoles lah gedung ini, iya kan? Bahkan dikorbankan sekarang dinas Dikbud dinasnya beliau pindah ke situ. Pindahkan, saya nggak tahu pindah kemana. Tapi begitu penting bagi itu. Cuman persoalannya sekarang ini muncul sebetulnya zaman yang mengendaki isu sekarang ini jadi menarik. Kenapa? Saya 3 hari ini membaca di Google, ya, Padang ini salah satu dari 7 kota tercantik, kota pariwisata terindah. Saya kira Bukit Tinggi yang masuk, rupanya tidak, Padang ini. Kenapa? Padang. Alasannya karena memang di sini abad ke-19, abad 18 kota ini sudah kota internasional. Ya, di mana Padang pelabuhan ya? Pelabuhan. Jadi bekas-bekas bangunan Belanda itu yang ada itu mewarnai keindahan kota Padang. Jadi sekali lagi sebetulnya kita belum puas di Padang ini memelihara aset gedung-gedung ini. Maka dengan adanya isu yang sekarang ini, kesempatan paling bagus untuk memperbaiki, termasuklah tupoksi beliau ini. Ini yang jadi saya tidak pernah menyalahkan. Semua narasumber yang saya baca itu bagus, pokoknya ada sejarawan, ada arsitektur, segala macam bagus. Cuman itu baru dari sudut pandang masing-masing. Tidak mix dia dan tidak menjadi sebuah Berarti dengan dibangunnya Padang Youth Center tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah dari Tampek tuh gitu. Tidak. Kenapa? Padang Youth Center yang akan dijadikan Youth Center ini yang sekarang masih dinas pendidikan itu pernah berdiri bergandengan dengan gedung Baginda Azizkan. Bergandengan. Itu kalau diteliti foto itu yang nomor 9 itu yang di sudut bawah itu kelihatan bergandengan. Artinya apa? Padang Youth Center atau gedung dinas pendidikan lain, yang ini lain, ya kan? Nah, sekarang sejarah yang membuat kenapa gedung ini sampai runtuh, termasuk oleh gempa umpamanya kan 2009. Bagus ini diangkat, tapi konfirmasi itu jangan dengan sembarang orang. Carilah orang yang paling mengerti. Wali Kota Zuyen Rais masih hidup. Wali Kota Sarujud sebelumnya masih hidup. Wali Kota Fauzi Bahar masih hidup. Wali Kota Mayaldi masih hidup. Dan Wali Kota yang sekarang ini Pak Hendri Septa ada beliau kan. Jadi silakan media, rekan-rekan di media, di podcast atau yang mana, silakan didatangi. Jadi jangan sembarang orang saja bicara tentang itu. Tapi kalau kita tanya sama beliau bertanggung jawab itu untuk menjelaskan. Berkaitan dengan Azizkan saja, saya katakan. Azizkan ini diusulkan oleh wali kota zaman Sarujud. Ya, tapi goalnya di zaman Fauzi Bahar. Sudah melintasi Pak Zuyen Rais. Saya waktu itu dinas di lingkungan Pemko Padang untuk membangun saya di depannya. Kita akan membangun sebuah konvensitas yang berkelas internasional, kata Zuyen Rais. Tempatnya di sini katanya kan. Jadi itu rencananya bagus, itu rancangannya itu bagus. Jadi oleh karena itu saya berkewajiban, tadi dikatakan sebagai pengamat sejarah atau sebagai apa, berkewajiban saya membantu menjelaskan apa yang saya bisa. Saya tidak akan mencari popularitas apapun karena untuk itu sudah lewat. Tidak mungkin lagi saya mau cari ini, tidak mungkin. Tapi pada tuh kan Patang tuh namanya dulu tuh kan ada gedung Baginda Azizkan, kini diganti dengan Padang Youth Center. Sebagian orang berpikir terlalu kelata-latan menggunakan istilah bahasa Inggris. Kemudian apakah ini tidak akan menghilangkan sejarah karena cucu awak ketika kalau Batu Kanamo gitu? Jadi kalau itu saya setuju. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu saya setuju. Tapi itu kan sudah terlanjur diumumkan, ya kan begitu. Maka saran saya, situs bekas bangunan itu dijadikan taman bagi Azizkan.
Yang di sebelah. Di sebelah. Ya, yang bekas gedung Bagindo Aziz-Khan itu dijadikan taman Bagindo Aziz. Sekarang Bagindo Aziz-Khan itu kan sudah pahlawan nasional. Iya. Luar biasa loh itu. Luar biasa wakil wali kota kedua bisa menjadi pahlawan nasional dalam usia yang muda. Berapa 39 tahun kalau tidak salah. Yeah. Itu luar biasa itu prestasi. Jadi apa? Biar namakan itu Youth Center Bagindo Aziz-Khan atau Pusat Kegiatan Pemuda Bagindo Aziz-Khan, kemudian di depannya ada Taman Bagindo Aziz-Khan. Nah, jadi tambah kerjaan pemerintah Kota Padang kalau ada duitnya. Iya. Kalau nak kena potong loh. Kena potong COVID. Kalau dengan semangat tidak ada yang tidak bisa. Bisa saja ya kan. Pokoknya tanamkan itu semangat kita mau seperti itu. Jadi kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun, termasuk yang mengkritisi. La in sakartum la azinanakum wala in kafartum inda azabi la syadid. Jadi kalau kita bersyukur, walaupun kita dicerca, walaupun kita dikritisi, tapi kita tetap bersyukur, mesti ada hikmahnya. Nah, jadi hikmahnya diambil. Nah, Bang Alfa, tadi Pak Datuk menjalehan bahwa gedung yang kini yang akan dibangun itu kan berada di samping gedung lama, gedung bola. Gitu kan. Apakah Iko tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di daerah itu? Secara arkeolog itu kan satu kesatuan tuh Bang. Dah, satu kesatuan. Nah, Iko kini larun tua, tidak boleh do. Kok ditagan gedung baru? Udah memandang kondisi Iko. Artinya apakah memang itu bagian yang terpisah? Jadi intinya mau baca tadi, nan tampil lahan gedung lama itu kan ada singwang. Ya runtuh mah. Gedung baru sih kok kan itu dapat. Artinya tidak ada yang dihilangkan sebenarnya nilai-nilai sejarah dari Bagindo Aziz-Khan. Apakah di situ ada gedung bola dulu yang coba? Apakah memang seperti itu pengamatan udah sendiri? Kalau menurut awak, yang perlu diperhatikan sebelum mengkritik sebuah kebijakan kota adalah bagaimana kota itu berkembang. Nah, untuk bagian area lapangan Van der Rohe, itu sebutan lapangan Imam Bonjol di depan bangunan NRAK itu dulu, itu adalah area pengembangan tahap keempat dari pengembangan kota Padang dari kawasan Muara, pengembangan kawasan kota kolonial Padang di masa lalu. Tahap keempat. Tahap keempat. Jadi itu udah masuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu setelah De Stuart duduk sebagai residen di Padang. Nah, ketika ada polemik bahwa mengatakan menghilangkan sejarah Bagindo Aziz-Khan karena nama gedung tersebut berganti menjadi memakai nama Bagindo Aziz-Khan, itu pun harus dilihat secara seksama mana sih sebenarnya bangunan yang menggunakan nama Bagindo Aziz-Khan dan mana yang cagar budaya tersebut. NRAK dan rumah bola itu pun berbeda. Oh, beda? Berbeda. Beda dalam artian letak. Tempat, letak, fungsi, dan komunitas yang menggunakannya. Coba saya cerita saya yang itu tuh. Nah, berbeda. Biar paham masyarakat itu. NRAK itu adalah suatu bangunan yang difungsikan untuk menghibur para perwira berdarah Belanda di masanya pada saat tidak berperang. Sedangkan rumah bola difungsikan untuk tempat hiburan bagi kalangan masyarakat sipil ya, bukan berdarah Belanda ya, untuk mendapatkan hiburan. Nah, hal demikian sebenarnya kalau teman-teman ataupun bapak-bapak ibu-ibu yang pingin menelusuri lebih jauh, ada itu yang namanya Mary Erawati pernah menulis tentang The Entertainment in Minangkabau gitu. Dia menjelaskan mana sih yang dimaksud dengan NRAK, mana yang dimaksud dengan rumah bola gitu. Nah, dilihat dalam konteks cagar budaya. Cagar budaya itu sendiri tidak semua langsung harus dilindungi, harus dipelihara dan harus dipertahankan. Dalam konteks pelestarian ya, dan pemanfaatan ya, ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, semestinya itu harus dilakukan penilaian itu. Namun di sini kalau kita ngeliat NRAK yang dulu digunakan sebagai the society bagi masyarakat Eropa,
Toh kalau dibawakan saat sekarang itu adalah pusat hiburan kok, tempat hiburan gitu. Artinya kalaupun kita bicara tentang sejarah hiburan bisa di sana. Apalagi perwira-perwira tinggi, dansa-dansa yang lagi istirahat perang gitu kan, habis memerangi bangsa kita gitu, istirahat di sana, berdansa, minum, dan melakukan hal-hal yang lain lah gitu. Seperti itu. Sebentar, berarti itu ketika digunakan perwira itu di gedung yang sama, cuma periode berbeda. Di gedung cagar budaya yang dimaksud. Oke. Nah, tapi kita lihat dulu nih, yang bangunan yang ada di sebelah yang digunakan oleh Baginda Aziz Khan. Saya udah bawa tuh foto-foto mana yang enrak, lalu bagaimana foto pada tahun-tahun 2000-an, itu berbeda semua. Jadi kalau kita lihat, teman-teman arsitek sebenarnya bisa membedakan ya, kalau lihat fasadnya itu, tiang-tiang di enrat, terus bagian depan enrat itu. Nah, bentuk bangunan aslinya itu seperti ini. Kita bisa perhatikan fasad itu bagian depan ya. Bagian depan itu ada tiang-tiang, terus ada teras kayak gini. Terus jendelanya seperti apa, terus atapnya seperti apa. Nah, bila kita bandingkan dengan yang ini, kita lihat tiang, kita lihat jendela, terus kita lihat bagian atap, lalu kita lihat slope-nya seperti apa, itu adalah bangunan yang berbeda yang digunakan oleh Baginda Aziz Khan. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ad, bangunan ini sendiri tahun 2009 juga sudah hancur. Sudah hancur. Sebagian. 2010. Nah, 2010 udah nggak ada lagi ya Pak ya? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah bangunan ini sama dengan ini? Nah, logikanya kan ini beda. Bangunan yang baru nih. Iya, bangunan baru. Artinya ini udah nggak ada. Berarti itu seandainya tidak ada pun, Ambo memahami, berarti ya sudah memang kelalaian awak karena tidak mempertahankan. Bukan hanya kelalaian, Bang Uyang. Tapi ada proses di masa lalu yang membuat bangunan itu hancur, misalnya perang, gitu. Atau gempa, atau tsunami barangkali, yang sampai ke area sana. Karena rilis terakhir kan tsunami sampai 5,5 km ke dalam ya. Iya. Seperti itu. Nah, maksudnya kita mau tahu bahwa itu gedungnya Lebat Tukah. Tapi apakah Ba'acaro mempertahankan agarnya tetap menjadi bagian dari cagar budaya? Karena ini punya sejarah. Ada enggak caranya? Atau memang ya sudah, kalau memang hancur ya hilang ini sebagai gedung cagar budaya, atau seperti itu? Ada. Caranya itu adalah mengumpulkan semua data informasi digital, lalu membuatkan sebuah informasi. Misalnya kita bikin display informasi bahwa di sini dulu pernah berdiri Enrat atau tempat hiburannya kaum Belanda, orang-orang perwira Belanda, itu bisa dibuatkan seperti itu. Nah, tapi ketika kita bicara dalam konteks Youth Center ya, Youth Center Baginda Aziz Khan, saya pikir tidak relevan kita membawakan kepada cagar budaya yang sebenarnya sudah tidak ada, kayak gitu. Tidak relevan ketika mengkritisi bahwa pembangunan Padang Youth Center dengan kaitannya Jiko dengan cagar budaya yang tadi, yang Enrat itu, tidak relevan karena memang bangunannya udah nggak ada. Waktu ini dibangun, ini sudah nggak ada. Di posisi yang sama. Berarti kan yang berada, kalau tapaknya tadi ya masih ada gitu. Nah, itu apakah sudah diteliti gitu? Nah, sedikit saran mungkin untuk pemerintah ketika hendak melakukan pembangunan, apalagi untuk di area kota Padang ya. Padang ini kan sudah mulai dibangun semenjak tahun 1665 nih. Dimulai dari Muara dan berakhir hingga tahun 1949an oleh pemerintah Hindia Belanda dan company sebelumnya. Sebaiknya sih untuk melakukan pembangunan di area yang baru atau area yang lama itu melakukan pemetaan dulu, riset dulu. Nah, cuman di sini kan kita tidak membangun ya. Setahu saya tidak membangun, tapi merehabilitasi bangunan. Oh, berarti direhab Pak, bukan dibangun baru. Artinya tidak dihancurkan, tapi direhab gitu. Ya. Jadi kalaupun seandainya Youth Center atau ex-Dikbud bangunan yang dianggap bangunan bersejarah, dianggap, ya kan? Di luar konteks yang disampaikan sama Alpa tadi, ini tidak mancun bangunan bersejarah. Sebab logikanya tenggang waktu dari Januari sampai bulan Agustus, kalau seandainya dihancurkan, dalam waktu 7 bulan tidak akan siap. Oke. Ya.
yang akan dilakukan tuh cuma eksterior, kemudian bagian dalam. Nah, lagi pula penggunaan youth center kok, kalau tidak salah dalam skema yang dibuat itu di lantai 2 itu memang disediakan 7 coupling untuk aktivitas kepemudaan. Termasuk bisa jadi PPCB di sini, ya kan? Aktivitas kesenian di sini. Di lantai 3-nya ada teater mini. Nah, jadi kalau seandainya ikut dianggap bangunan bersejarah, ini tidak dengan dihancuan. Konstruksi ini tetap ikut dipakai. Cuma kan bagian luar. Penampakan. Ya, penampakan saja. Dan itu pun bangunan baru sebenarnya. Ya, dan itu bangunan baru. Itu bangunan baru, karena yang bangunan lama sudah hancur gitu. Sudah hancur dari jauh yang cagar budaya. Bisa enggak? Kita kan memahami bahwa gedung Baginda Yuskan itu punya sejarah yang panjang. Sampai bahkan sebuah momen yang luar biasa di sini ketika Baginda Yuskan dilantik dan berkantor di sini. Agar Iko tidak hilang dari sejarah anak cucu kita ke depan. Iko bisa dijadikan sebagai artinya, ambo sih berpikir mereka. Kalau Iko tidak dibunyikan, digaungkan, anak cucu kita akan lupa dengan sejarah. Apa langkah kira-kira untuk bisa Iko menjadi sebuah gedung yang bersejarah dan arti tampek itu akhirnya diketahui oleh masyarakat awak? Iko punya sejarah luar biasa lah untuk Kota Padang. Dari bisa. Tapi terlebih dahulu mungkin banyak diantara teman-teman yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan youth center. Jadi dugaan awak ya bahwa youth center itu tidak terlepas dari yang namanya youth forum. Kalau pernah mendengar youth forum yang dibentuk tahun 2014 dulu, itu adalah inisiatif anak-anak muda dunia untuk berelaborasi satu sama lain untuk membangun sikap kepemimpinan dan berkreasi serta berinovasi. Sebenarnya ini adalah langkah yang cukup bagus bagi Kota Padang melompat dan berperan kepada dunia internasional dalam penggunaan youth center. Nah, dilemanya adalah ketika nama Bagindo Azizkan tidak dipakai. Nah, solusinya adalah seperti yang dibilang juga oleh Dato' Bagindo Kali tadi, bahwa kenapa tidak tetap dipasang nama Bagindo Azizkan di dalamnya. Misalnya youth center di terusannya Bagindo Azizkan gitu. Itu akan membawa pengaruh Bagindo Azizkan ke dunia malahan. Karena isu yang dibawa kan isu globalisasi ya. Mungkin gedung Bagindo Azizkan Padang Youth Center bawahnya mungkin seperti itu ya. Malah itu akan lebih spektakuler dan kita buatkan satu display untuk Bagindo Azizkan di tengah. Misalnya saya dengar juga kemarin Bang Uyung waktu wawancara sama Bu Cucu yang arsitek, Bu Cece yang arsitek, itu mengatakan bahwa dulu kan ada tuh perunggu bagian kepala Bagindo patung perunggu Bagindo Azizkan. Kita tempatkan kembali di tengah-tengah. Itu di mana ini tepat? Patung itu masih disimpan di bangunan yang kini. Oh, ada di Sikok ini? Ya, masih. Ya, cuman dalam kondisi pindah kini, apalagi mengangkut barang segala banyak gini kok. Ya, mungkin bisa jadi Beko akan masuk. Cuma patung kok tidak hilang. Artinya tentu bisa direhab, diperbaiki. Ya. Kita tempatkan di tengah, di pintu masuk. Agar semua pihak tidak ada yang kecewa. Nggak ada yang kecewa. Namun Bagindo Azizkan tetap ada, gedung kok tetap tegak. Sebab untuk pembangunan gedung kok nggak mungkin dihentikan ya, Pak. Nah, Pak, sebagai orang pemerintah, ada beberapa saran dari Pak tadi itu. Adakah pemerintah Kota Padang melakukan riset penelitian sebelum merehab Iko atau punya tim lah untuk itu? Ada nggak Pak? Ada Pak? Sampai nggak kajiannya sampai ke sejarah itu? Sampai, sebab di dalam mewujudkan keinginan untuk membuat bangunan youth center itu wali kota Pak Wali itu kan didampingi oleh semua SKPD terkait, mulai dari Bapedanya, PU, bagian pertanahannya, termasuk AMDALnya segala macamnya, ya kan? Jadi pembangunan youth center itu sebenarnya alam melakukan kajian yang cukup dalam, ya, termasuk keputusan yang diambil supaya pas tanggal 7 Agustus bangunan youth center itu siap dan bisa dipakai untuk ulang tahun Kota Padang, kemudian perayaan Apexi se-Indonesia yang diadakan di Siko. Ada kemungkinan untuk bisa menggunakan nama gedung tetap menggunakan gedung Bagindo Azizkan?
ada kemungkinan awak kan bajang jangan ya Batangku turun. ya kan, semua usulan beku akan disampaikan ke unsur pimpinan. Ambo mungkin akan mengajukan usulan ke kabit kemudian akan mengajukan usulan ke kepala dinas, dan kepala dinas yang akan langsung nanti kepada Pak Wali. Ya sebab udah Ambo dan Isinan sama Pak Datuk pun rasanya sepakat dengan penggantian nama ditambah dengan Baginda Ajiskan. Artinya tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti yang tadi agar tidak terhadap kekisnya sejarah tentang Baginda Ajiskan di Sinan kan seperti itu. Nah, kaitan gedung Lamu tuh, apa gedung bola atau apa namanya itu, dengan lapangan Imam Bonjol kini, apa hasil penelitian udah dulu sempat meneliti sampai ke situ? Meneliti tentang proses dinamika sosial yang ada di lapangan itu sih tidak secara detail ya. Tapi fungsinya lapangan Van der Rohe tuh yang apa nama lapangan dulu tuh dah? Van der Rohe. Oh. Jadi itu sebenarnya fungsinya adalah lapangan militer sebelum beralih fungsi menjadi tempat lokasi untuk bertemunya masyarakat. Nah, itu area militer. Tapi kini kan masih dikelola sama militer kini. Enggak tahu ada. Iya, masih dikelola sama Kodim. Oke. Itu fungsinya di masa lalu. Iya. Jadi area itu pada tahap keempat pengembangan Benteng Poltabes Padang itu adalah benteng Belanda dulunya. Oh, Poltabes Padang kini itu itu benteng Belanda dulu. Benteng Belanda dulunya, dan itu adalah area militer. Oke. Itu tersebut itu jalan benteng ya pada tuh ya. Nah, agak lari yang bos dari gedung Baginda Ajiskan. Jadi sejarah tentang gedung Belantung kan sederet tuh jalannya nak Sinan Sarah. Belantung dulu sempat agak pulau era-era 2000-an kafe Belantung, ternyata gedung BI kini itu gedung Belantung. Apa ada kaitan enggak dengan sejarah Belanda di Sinan? Maksudnya dengan kaitannya dengan militer? Daerah itu memang daerah militer saatnya atau hanya sebatas itu saja? Gedung Belantung sendiri pada hingga akhir atau awal BI yang sekarang Belantung kan? Iya, BI sekarang. Maksudnya pengembangan dari Nederland Indi itu India Belanda itu hingga daerah Rembokaluang atau Padang Baru saat sekarang dulunya. Dan pasti saja itu ada kaitannya. Cuman Belantung sendiri, sejarah Belantung sendiri seingat saya itu malah berkaitan dengan sejarah Jepang pada masa setelah itu. Oh, malah di Jepang. Malah dengan Jepang pemanfaatan bangunannya seperti itu. Nah, kembali kita dengan persoalan gedung Baginda Ajiskan yang kini tidak boleh dok. Memang sudahkah kita teliti? Memang tapak tuh sendiri tidak ada, sisa-sisa gedung lama itu memang tidak ada lah ya atau bah? Dari foto-foto itu kan bisa bisa ya? lagi. Memang tidak ada lah, 2 kali ganti itu. Oke. Memang udah habis. Sudah habis sebelumnya. Berarti kesempatan ini tempat menjadi cagar budaya juga tidak ada karena yang kan di cagar budaya itu apa lah itu, tidak ada ya. Gitu. Sejak tahun 98, awak ada SK-nya kok. Sejak tahun 98 itu memang tidak ada yang namanya bangunan itu jadi bagian dari cagar budaya. Pak punya arsipnya. Tapi sebelum itu? Enggak ada, karena lancah duluan. Oke. Karena bangunannya itu lancah duluan. Di foto itu bisa membandingkan fasadnya. Fasad dari bangunan itu. Jadi yang disebut sebagai Enrad Society itu Iko. Ya. Nah, terus yang disebut dengan gedung Baginda Ajiskan tuh yang Iko ya Pak ya? Iya. Iko. Dan Iko ala beda, bangunannya ala beda, strukturnya pun bisa dicari secara kasat mata dari gambar gitu. Iko dirilis di Leiden University. Kecuali ada rehab dari gedung sebelumnya dan masih memiliki ciri khas. Itu penggunaan ulang namanya, tapi ini adalah bangunan baru, bukan penggunaan ulang. Hanya di dalam sejarah lokasi itu memang ada bangunan kolonial yang fungsinya sebagai enrad atau tempat hiburan tadi, atau society tadi, seperti itu. Oke. Pak Datuk, cerita saya Pak Datuk, pengalaman Pak Datuk di masa muda Pak Datuk artinya melihat gedung Baginda Ajiskan tuh. Pak Datuk tadi cerita sempat itu Baginda dilantik di Sinan, berkantor di Sinan. Sebetulnya gedung itu dulu memang hanya semata-mata untuk kantor Baginda Ajiskan. Ada aktivitas masyarakat awak di Sinan Pak Datuk? Jadi memang lintasannya panjang ya. Iya Pak Datuk. Jadi yang fokus Sambo tadi mengatakan kantor Baginda Ajiskan sebagai wali kota itu di sana dan beliau dilantik di sana dikaitkan dengan patung yang ada di depan Dikbud. Iya. Jadi patung itu mengambil momen ketika beliau mengangkat sumpah dan yang tadi
menyatakan langkahi dulu mayat saya dan seterusnya. Nah, fase itu yang saya soroti secara khusus. Gitu. Sedangkan lintasan sejarah dari 1843 ya, 1843 itu dibangun untuk Enrat, kemudian berjalan terus, bahkan sampai saya pegawai Departemen Penerangan, kantor saya di Purus tahun 74. Iya, iya. Sebelum di Purus tahun 74 itu kantornya justru di Gedung Bagindo Ajiskan itu. Oh, Depenko? Di depannya itu percetakan Sri Dharma, di belakangnya kantor Depen. Jadi ini bagi kami namanya rumah bule. Ini rumah bule ini sekarang menjadi balai wartawan. Oh iya. PWI. PWI. Ini. Beda bangunan berarti kan, beda tempat lagi ya. Jadi memang luar biasa kompleksitas persoalan di sini. Begitu juga percetakan yang ada di dalam, yang terakhir itu haluan itu kan lahir tahun 48. Dicetak di Sri Dharma menggunakan aula yang di belakang itu. Di sana mesin-mesinnya itu, mesin-mesin cetaknya itu di sana. Nah, di zaman Belanda ada koran yang terbitan Sumatera Barat apa Bode apa? Sumatera Bode. Bomber, Oleh Bomber ya. Ya. Oleh Bomber itu. Ya di situ percetakan itu kan gitu. Jadi gedung itu sempat difungsikan sebagai tempat percetakan. Berkantor Depen di belakangnya. Oh iya, berkantor Depen di belakangnya. Dan Depen itu kan akrab dengan wartawan. Wartawan itu ngumpul-ngumpul di sini. Ini dia gedung itu, gedung Bagindo Ajiskan ini. Iya. Nah, ini di sini rumah bule namanya nih. Jadi gedung PWI sekarang tuh itu rumah bule dulu. Rumah bule. Beda berarti ini. Beda ya? Beda posisi berarti. Beda posisi lagi. Ini Bagindo Ajiskan ini. Ya. Nah, ini dia rumah bule itu. Sebelah ke SD. Nah, sini SD. Jalan Lawe. Jadi memang itu jantungnya Kota Padang sejak zaman kolonial gitu. Nah, waktu terjadi pergeseran, gedung itu dijadikan tape barale, tape acara, itu mulai di era tahun barat. Orde Baru itu. Orde Baru tuh. Orde Baru itu. Nah, ada Orde Baru. artinya ketika tempat kolah berbeda, posisinya berbeda-beda, memang tidak bisa lagi kok dijadikan sebagai apa. Apakah awak nak mencoba dari awal mengantisipasi kok agar awak nak kehilangan sejarah, artinya adanya sebagai bentuk cagar budaya, atau kok memang kelalaian lepas dari tadi persoalan gedung ini hancur akibat perang atau tsunami, tapi apakah kok nak bisa sebenarnya? Kenapa daerah seputaran Muaro bisa, gedung-gedung lama bisa jadikan itu bagian dari cagar budaya, seperti Hotel Padang bisa, Gereja Ayam tadi bisa. Sebetulnya apa sih yang terjadi di gedung Bagindo Ajiskan sampainya tidak bisa, padahal kan perjalanan sejarahnya panjang tuh. Apa Pak bisa nyawe masalah itu? Kalau mau mencari ya kondisinya, pemerintah kota sebenarnya lah cukup peduli dengan masalah cagar budaya. Salah satu contoh di tahun 2010 sebuah bangunan di samping biasa ke karya, kalau kini di belakang Bank CMB Niaga di Jalan Niaga, itu oleh Wali Kota Fauzi Bahar ketika itu ada di kaluan SK Wali Kota, bahasa bangunan yang di belakang Bank CMB Niaga atau tapeknya MP 99 ya, itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, tapi ketika SK Kolatabi 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, cukup masuk bulan ke-9, bangunan di belakang kau hancur dengan tanah. Jadi pemerintah memang nge dengan cagar budaya. Artinya ketika bangunan kau hancur, apapun aturan tidak bisa pakai lah, ya. Seperti itu. Begitu aja Bagindo Ajiskan. Cuma sanksi terhadap pemilik bangunan atau pengguna bangunan bisa dijalankan kalau pemerintah kota mau atau pemerintah. Tapi ketika undang-undang belum melekat, tentu akan bisa diberikan sanksi. Nggak bisa. Artinya ketika undang-undang sudah melekat bahwa ini gedung cagar budaya, terjadi kerusakan atau disengaja merusak, berarti kan ada sanksi. Tapi kondisinya patang itu kan karena undang-undang belum melekat sehingga sanksi tidak bisa diberikan. Tidak bisa. Artinya tuntutannya. Contoh paling kayak gini Yong. Ya, kami adalah 2 minggu gini kok eksis melakukan penelusuran khusus untuk bangunan-bangunan buatan Jepang, kayak benteng. Nah, ada 3 tampek dalam waktu 2 minggu kami simsalabim
ujung ke ujung kami tembus. Misalnya kayak sebuah bangker ya yang di Padang Basi, yang panjang lubangnya sampai 75 meter. Kemudian dari sini kami langsung ke balik di sebelah SD ada sebuah benteng cek, ya. Kemudian sampai ke Sungai Lareh dan Lubuk Menturun. Tiba di sini kami terkajui. Bako terkajuinya, lantainya ko la penuh di tanah, nyo gali di orang. Itu cek. Yang kedua, tanah dia teh bangkir ko ala bersertifikat. Oh, di bangkir kok ada sertifikat ya? Iya. Apa sikapinya gini? Barat tabah tanah tadi bangkir sampai dapat sertifikat bagi tanah. Malah informasinya dek dapat kabar bahwa tanah di Sungai Lareh akan dilakukan pelebaran jalan. Dek pemilik tanah yang punya bangkir jatihnya ko, nya kajiannya buat sertifikat. Nah itu BPN mestinya berarti kan lengahnya. Tapi bisa jadi karena mereka tidak ada alasan, mereka tidak tahu ada bangker di bawah. Ya, tapi kan ketika sebelum sertifikat ditabikan kan ada apa? Ada pengukuran. Jadi sebenarnya kayak gini, Bang. Iya. Apakah bisa dijadikan sebagai cagar budaya atau tidak? Itu kan sebenarnya. Iya. Bisa. Langkah-langkah yang dilakukan dari pihak masyarakat menyampaikan bahwa kita punya cagar budaya atau kita melihat ada cagar budaya. Dari pemerintah kota itu turun aktif melihat ke lapangan apakah ada cagar budaya atau tidak. Nah, untuk Kota Padang ini unik. Kenapa saya bilang unik? Unik ya? Karena pelestarian kita itu lebih terkonsentrasi kepada peninggalan kolonial. Idealnya harusnya peninggalan kita masyarakat setempat dulu harusnya. Misalnya kayak kita tarik dari Limomani atau dari Pantai Jambak situ, bangunan-bangunan tradisional itu bisa jadi cagar budaya semua tuh. Nah, kenapa kita malah lebih menekankan kepada bangunan kolonial? Karena yang diketahui itu hanya itu cagar budaya, padahal bangunan-bangunan tradisional itu juga cagar budaya. Bangunan-bangunan rumah tradisional itu bisa menjadi cagar bisa budaya menjadi dan cagar itu budaya. Sementara kita mungkin fokus sama ke peninggalan kolonial, peninggalan Jepang gitu. Pak, tanggapi persoalan Pak, apakah memang seperti itu kondisi Pak? Betul. Jadi memang dalam undang-undang cagar budaya, setiap bangunan yang dianggap telah memiliki usia 50 itu dalam konteks pertama dianggap bangunan cagar budaya. Iya. Nah, tentu ada penilaian yang lain kalau itu dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Bisa jadi bangunanku walaupun inyo adalah 50 tahun, tapi bisa dianggap sebagai bangunan cagar budaya ketika ini mewakili zaman ketika bangunan ko ditagaan. Iya. Ya, misalnya ada rumah-rumah panggung banyak di alang laweh gini, rumah gadang batabuah, masih ada tabuah sampai gini, dan di sebelah bulog gini kok. Ya, nah, itu bisa anggap sebagai apa? Bangunan cagar budaya. Namun untuk melakukan penetapan cagar budaya, tentu ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapannya kajian. Nah, yang pertama itu mesti dilakukan semacam penilaian, baik nilai sejarahnya, fisiknya, nilai arsiteknya, ya kan? Dan satu lagi mesti ada tenaga ahli cagar budaya, TACB. Padang sampai gini nak memiliki TACB. Nak punya tenaga. Allah tu punya 3 tahun yang lewat. Beliau pindah ke Solo, tiba Solo beliau meninggal. Yo, nggak di KB barangkali mau ke pindah lo nak. Bukan. Masalah TACB itu kan masalah kreativitas, masalah panggilan jiwa. Nah, Pak Admali ada ndak orang di Sumatera Barat, di Kota Padang kok yang mampu sebetulnya menjadi tim ahli tersebut? Ada banyak. Banyak. Ya. Banyak dicoba dirangkul oleh Pemko. Untuk sertifikasi TACB itu biayanya tidak seketik. Untuk sekali Pak Ad membangun gedung Padang Youth Center kadang biaya Pak Ad, masa untuk itu Pak Ad ada anggaran. Itu kan masalah penganggaran. Ya. Dan untuk tahun ini ambo sejak diamanahkan sejak 5 April 2021 ambo menyadari bana dinamika cagar budaya yang disandingkan dengan nomenklatur kepemerintahan. Berarti tim ahli tadi udah sama Pak, penting enggak tim ahli tadi yang dimaksud Pak Ad? Penting lah, karena kan itu diatur oleh undang-undang. Nah, persoalannya kini Kota Padang tidak punya. Apakah karena memang tidak ada timku ikut kasusku nanya pulau jadi ban digoreng enggak?
karena nggak ada tim ahli Wak gitu. Jadi ambo mengapresiasi pihak media. Iya. Katakanlah Uyung pihak media. Iya. Pak. Luar biasa itu. Media itu kan mencari kebenaran pragmatis. Ya. Kalau kampus mencari kebenaran ilmiah. Kalau rohaniwan mencari kebenaran mutlak. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan kebenaran pragmatis ini? Artinya social responsibility dari media ini untuk mengangkat sesuatu. Nah sekarang sudah berhasil kita menggali itu, mengejar itu. Kita tak punya tenaga ahli cagar budaya. Sudah ditemukan oleh forum ini sekarang. Angkat ini di blow up. Tugas Pak At tuh apa cari Pak. Kalau nggak ada anggaran tuh Pak harus kacau aja tuh Pak At. Tahun kini kami akan mengirim 2 SDM untuk mengikuti. Idealnya berapa orang Pak At? Sebenarnya kalau dalam undang-undang cagar budaya tidak ada ditetapkan mau 3, mau 4, mau 5, ya kan. Tapi kalau dapet itu mewakili semua disiplin ilmu. Oh, mewakili semua disiplin ilmu yang terkait dengan cagar budaya. Misalnya dari arsiteknya, dari sejarahnya, sosiologinya, antropologinya. Berarti yang bisa Pak? Bisa. Yang masalah orang antropologi? Bisa. Lah makanya jabatan dulu sana. Untuk ikut TSB itu bukan mutlak ASN. Iya. Tapi yang penting kalau memang itu suatu kepentingan, berarti Kota Padang harus cepat merealisasikan persoalan itu. Ya. Oke. Tahun gini. Tahun gini. Apakah kita sepakat bahwa Padang Youth Center tetap dilanjutkan pembangunan, tapi dengan catatan tetap gunakan kata-kata gedung Bagindo Ajiskan Padang Youth Center. Di forum kok yang tidak para orang kok sepakat wanda, dan tentu langkah-langkah beko dari Pak Ale ya kan. Iya. Bah, udah. Kalau awak sepakat, kenapa? Karena pertama merepresentasi nilai-nilai lokal dengan gunakan tetap memakai nama Bagindo Ajiskan di dalamnya, dan kalau dapat ada display sedikit mengenai Bagindo Ajiskan termasuk patung beliau. Terus yang kedua, kita masih menggunakan Youth Center karena terkait dengan isu internasional tentang keterlibatan pemuda untuk nilai-nilai kepentingan segala macam, dan 2 hal tersebut saya pikir sudah menjadi suatu yang sangat bagus bagi pemerintah kota dan masyarakat kita untuk terlibat secara lebih luas keluar di masa mendatang. Seperti itu. Bapak Data? Kalau saya pada prinsipnya setuju bangunan Youth Center yang ada ini dilanjutkan, dan setuju dengan pemolesan, dan setuju dengan penggunaan termasuk ada kegiatan pemuda di dalam. Maka Youth Center itu bisa diterjemahkan pusat kegiatan pemuda. Iya. Nah, karena saya di kemana-mana juga mewakili nasionalisme, maka saya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu aja. Tapi tidak membantah bahwa Youth Center itu berkaitan dengan isu internasional. Saya tidak membantah itu, tetapi orang awam akan lebih mudah mencerna. Jadi mungkin pemahamannya seperti kok kalau gunakan gedung Bagindo Ajiskan Padang Youth Center ini akan membranding Bagindo Ajiskan ke tingkat lebih global dunia gitu kan. Branding. Itu sebetulnya benar. Bukan latah-latahan menggunakan bahasa Inggris, tapi Iko yang akan membranding, membuat Bagindo Ajiskan lebih dikenal di dunia karena ada Padang Youth Center itu kan, pusat pemuda kok. Karena itu sudah tahun barat tuh tadi udah itu sedang dibumingkan di dunia. Dari 2014 malah kan. Dan Bagindo Ajiskan itu pemuda waktu jadi wali kota. Umur 39 kalau tidak salah dia jadi wali kota. Dan semangatnya akan terus berbawa sampai dunia internasional. Betul. Nah, Bapak, kalau Mbok sebagai orang Pemko, ya kan, kecil tadi bajanjang naik, batanggu turun. Tayangan kini ko kan awak saya bisa lihat. Iya. Bisa jadi orang humas bisa lihat. Bisa jadi Pak Wali Kota langsung bisa jadi Pak Wali. Jadi Iko secara tak langsung kan alah penyampaian. Mudah-mudahan Iko Mbok sebagai pamong budaya secara lisan atau secara tertulis juga akan menyampaikan bajanjang naik mulai Beko disampaikan ke kepala dinas, ya kan? Biar kepala dinas Beko menyampaikan ke Pak Wali mengenai aspirasi arus bawah ini kok. Sebetulnya sana Yong mungkin di podcast jarang sekali menyimpulkan suatu persoalan dibincangkan, tapi Amo menangkap bahwa kita menyepakati bahwa di pertemuan yang Koko di forum Koko baso cagar budaya di sini itu sudah hilang. Sudah hilang. Nah adolai karena
kalau dicari tapak nama Manado, dan ini tidak masuk ke dalam gedung cagar budaya. Iya. Pembangunan Padang Youth Center sebetulnya kita support bersama-sama untuk kemajuan Kota Padang, tapi disarankan untuk menggunakan kato-kato lebih menggunakan gedung Bagindo Haji Siskan agar tidak menghilangkan sejarah Bagindo Haji Siskan yang ada di Sinan, dan mendisplay mungkin beberapa barang-barang yang berkaitan dengan Bagindo Haji Siskan. Nah, seperti contoh foto-foto kok Amboraso bisa menjadi bahan display agar anak muda kita, generasi kita bisa memahami. Demikian, terima kasih banyak udah pada tua Bat lah hadir di Ciko. Mudah-mudahan kau bisa mencerahkan kita sadunya di sana, dan mudah-mudahan kau menjawab polemik yang terjadi di Kota Padang akhir-akhir kok. Mudah-mudahan kita sama-sama sepakat untuk memajukan Kota Padang lebih baik dan tanpa meninggalkan sejarah. Lah beliau-beliau yang orang-orang luar biasa kok lah masa di Perpungo, kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif dan kreatif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih